Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, sedaya mawon, Bu Lurai rawuh mboten niki. Muga-muga Tegal mundak makmur, mundak sejahtera, masyarakatnya bahagia, gampil pados rezeki, tenang kahananipun ngelampahi ibadah kanthi sae. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo zikiran sekedap neroaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya man ajaba Nuhan fi qaumih sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya man sakhara nahran nil li sayyidina Umar bin al-Khattab sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya man sakhara al-jibala wa alana al-hadida li sayyidina Dawud alaihi salam sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya man sakhara al-jinna wan namlata war riha li sayyidina Sulaiman alaihi salam sakhir wa habbib lana quluban nas. Allahumma Jibrilu an yamini wa Mikailu yasari wa Israfilu amami wa Izrailu warai. Faman takallamtu ilaihi qada hajati wa man ra'ani habani wa man nadartu ilaihi ahabbani. Allahumma ya Allah, ana wa munkarun wa nakirun imna tahta ka'bati hadha syarral fitnah syarral musibah syarral bala syarral waba syarral amrad syarral zulmi syarral nifaqi syarral khiyanati syarral makri syarral hasadi syarral sihri syarral syaitani biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah.
Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyal ya jabbaru ya qahharu ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna alal qawmiz zalimin. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala aulati wa ala ashabi wa ala dinihim wa ala amwalihim alfa alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ala nafsi, Bismillahi ala dini, Bismillahi ala ahli, Bismillahi ala aulati, Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi Rabbi. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama'. Bismillahi aftatihu wa bihi akhtatimu. Allah, 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 Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa uhadiru. Na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Terakhir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajatina wa tarfa'u biha darajatina wa tulhimuna biha rusdana wa tarzuquna biha wa ahlana wa auladana wa talamidana bil ulumil laduniyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah.
Para jamaah rahimakumullah, kita diwajibkan beragama sama dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kita harus berakidah sama dengan akidah yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kita harus beribadah wudhu, sholat, sak pitunggalane, yang itu sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau dalam berislam, beribadah, beramal, mboten podo karo ajarane Nabi, maka amal orang itu ditolak, enggak diterima. Wajib berikhtiar, dos pun dicarane, meskipun kita bodoh awam, tapi tetap berusaha sebisa-bisanya, akidahnya, imannya, rukun Islamnya, ibadahnya, muamalahnya tidak menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wonge nglakoni amal tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, enggak sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Paham nggih? Nabi juga bersabda, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan buat kalian semua dua perkara, dua pusaka, dua pegangan. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu enggak akan tersesat, kamu pasti selamat asalkan berpegang teguh dengan perkara yang kami tinggalkan tadi, pusaka dua itu. Tapi kalau kamu enggak berpegangan dua pusaka itu, celaka sampean. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Permasalahannya kita enggak mondok, kita enggak hatam Quran, enggak hatam tafsir. Bagaimana cara berislam sesuai dengan Quran? Wong enggak ngerti isinya Quran, ya bang enggak? Kita enggak mondok, enggak pernah hatam Sahih Bukhari, enggak pernah hatam Sahih Muslim, bahkan Riyadhus Shalihin pun enggak pernah hatam, wong memang kita awam. Bagaimana cara orang awam yang bodoh, enggak ngerti dalil, enggak ngerti kitab, tapi kepingin beragamanya sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jalan yang paling praktis, cara yang paling mudah, nderek kiai. Cara yang paling mudah bagi orang awam, enggak ngerti dalil, enggak ngerti Quran sunnah, tapi kepingin sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pun di nderek kiai, nderek ulama, dan itu memang dijamin Kanjeng Nabi. Quran juga merintah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahli ilmu sekaligus ahli zikir. Kalau orang ahli zikir tok enggak alim, itu bisa-bisa jadi tabib, jadi dukun. Halo? Kalau orang itu pinter tok, alim tok, tapi enggak tahajud, enggak zikir, enggak torekoan, enggak pakai hizib, pinter iya, tapi hatinya kosong, itu namanya sarjana agama. Yang namanya kiai itu pendekatannya kepada Allah, kerohaniannya, munajatnya, tahajudnya, tirakatnya luar biasa. Pinternya juga luar biasa, ya ilmu ya zikir. Nah, menurut Quran bertanya itu kepada orang yang berilmu, yang ahli zikir. Namanya
kiai. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para kiai yang menguasai ilmu dan istiqomah zikirnya. Jika kamu enggak ngerti, bodoh ditanya enggak mungkin. Bisa-bisa dalilnya salah. Moco kitabnya juga salah. Pinter tapi enggak wedi Gusti Allah, enggak khosyah. Pinter tapi hatinya enggak sambung Allah. Bisa jadi menjual fatwa. Ya kan? Aku pesen iki fatwakan halal. Engko tak wae duit. Meskipun bisa dalil, enggak jamin fatwanya sesuai dengan Quran hadis karena dia sik kepengin duit. Beda dengan kiai yang zikirnya pol. Takutnya pada Allah, takwanya luar biasa. Dia ngalim ngerti dalil, dia ngalim ngerti rujukan kitab, dan dia takut Allah enggak mungkin menyimpang. Kepada mereka lah kita bertanya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi juga dawuh, man qallata aliman laqiyallaha saliman. Sopo sing manut kiai, sapa yang manut kiai matinya mesti selamat meskipun nggak tahu dalil, pokok ikut aja sudah. Tapi jangan sembarangan ikut orang, ikut kiai. Lalu kalau Nabi sumbernya ilmu, Nabi gudangnya ilmu, kiailah yang mewarisi ilmu. Akrimul ulama, muliakan para ulama dengan cara mengikuti dawuhnya. Muliakan para ulama, fa innahum warathatul anbiya. Ulama lah orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kiai seperti Rais Suriah ini dan yang lain-lain, apalagi kiai-kiai besar, Kiai Maimun Zubair, Kiai Huda Ploso, Kiai Kafabilir Boyo, terus Gus Ubab Sarang, putrane Mbah Maimun Zubair, Gus Mus Rembang, Gus Bet Langitan, dulu Mbah Fakih Langitan, Mbah Warman Lirboyo, itu nyata benar-benar alim, layak diikuti. Dari mana Marzuki kok tahu beliau-beliau alim? Satu, hari-hari pekerjaannya membaca kitab, hari-hari pekerjaannya mengajar kitab. Dan sehari enggak hanya satu kitab, enggak hanya sekali mengajar, bisa 2 sampai 3 kali. Bendino, lelek bendino nyun sewu mulang kitab ping pindho. Sekali ngajar 2 halaman, sehari 4 halaman, 10 hari 40 halaman, 1 bulan 120 halaman, nggih. 10 bulan 1200 halaman, nggih napa nggih? Terus kalau puluhan tahun, kalau saya katakan yang alim itu kiai, saya enggak membual. Memang tenanan, asli. Wong bendino pendamelane mulang kitab. Dan baca kitab bukan hanya ketika ngajar, mengke kiye longgar, nggih teng sandinge kitab, nggih maca berjam-jam hampir setiap hari. Sungguh salah dan bodoh kalau sampean orang awam manutnya tidak kepada kiai. Halo, paham napa mboten?
manut harus kepada kiai. Mereka enggak kerja, mereka enggak PNS, mereka enggak pejabat, mereka enggak pengusaha. Ya hari-hari pekerjaannya mulang kitab bertahun-tahun. Ya mesti ngalime. Nomor loro, mereka rata-rata orang Jawa pribumi, non Arab. Kok bisa baca kitab Arab tanpa kamus? Ratusan kitab Arab, ada ratusan ribu kalimat Arab. Semua ngerti maknane. Wong Arab dewe itu kadang nggak ngerti maknane. Tapi kiai-kiai pribumi tanpa bantuan kamus ngerti maknane. Pak Desa ya Ki Hasbullah itu kalau hataman Sahih Bukhari 4 juz sebulan mesti selesai. Hataman kitab Ihya Ulumiddin 4 jilid sebulan mesti tuntas. Tanpa bantuan kamus. Tanpa begini, enggak, Kiai itu seperti itu. Nyata memang diberi ilham karo Gusti Allah. Nyata memang diterangi hatinya oleh Gusti Allah. Bayangkan wong Jawa, mondok ning Jawa, sama sekali nggak pernah kuliah di Arab, lah kok bisa ngomong Arab nggak bisa. Tapi kalau baca kitab Arab, wes, itu maunah, itu karomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan banyak kiai termasuk Kiai Subhan, Kiai Maimun Zubair, terus Gus Baha, lalu Gus Darwis, Jombang, Rejoso, lalu Kiai Imad, lalu sayalah titik-titik. Wong Jawa asli, semenit pun nggak pernah mondok neng Arab, tapi iso ngarang kitab Arab. Dan kayak kitab yang kami karang itu dipakai sampai Maroko sana. Itu loh kiai. Jadi memang lek kula ngarani, kiai itu memang orang yang dipilih Gusti Allah. Kalau Allah saja milih, lalu sampean nggak gelem milih ya kebacut sampean. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, muridnya kiai alim-alim. Ini Rois Suriah yang alim tadi. Itu muridnya Kiai Demyati Rois. Kiai Kafabi Lirboyo, pengasuh Lirboyo sekarang. Yang alimnya kayak begitu. Itu muridnya Kiai Demyati Rois. Gus Baha yang pinternya kayak begitu. Itu muridnya Kiai Maimun Zubair. Ya namanya. Gus Mus yang pinternya luar biasa itu muridnya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Subhan Makmun Brebes bisa ngarang kitab, pondoknya 7, santrinya 15.000 lebih, alim pol. Itu muridnya Kiai Demyati Rois juga. Sekarang kalau muridnya saja kayak begitu, kira-kira kiainya alim apa enggak? Muridnya itu loh, dan kayak begitu, dan muridnya itu bodoh dan pekok. Kalau ada orang mengatakan kiai enggak ngalim, bagaimana menyimpulkan kiai enggak ngalim? Wong muridnya saja alim, nopo maneh gurune. Lah nggih ta? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
pengorbanannya, meskipun warga bantu, masyarakat bantu, pemerintah juga bantu, alhamdulillah. Tapi pengorbanan untuk jihad, dakwah, nggak ada yang mengalahkan kiai. Kecil-kecilan misalnya saya, itu tanah yang di depan rumah itu, sampai ke sana yang pondok, masjid, madrasah, itu sudah wakaf semua. Sekitar 5.000 meter. Hari ini harganya per meter 10.000. Berarti kiai itu berkorban tanah nilainya berapa itu? Pinten kiai? Kurang apa pengorbanan kiai? Itu kadang masih dituduh dodol ilmu, masih dituduh nyuwun sewu komersial. Andai kiai kayak Kiai Subhan ceramah terus nanti diamplopi, terus Gus Kikin Tebu Ireng ceramah diamplopi, itu enggak ada apa-apanya dibanding tanggungan kiai setiap bulan. Pengasuh Tebu Ireng itu setiap bulan harus gaji guru, ustadz plus biaya yang lain minimal 1,5 miliar. Itu loh pengorbanan kiai. Kalau ada menteri nyangoni 50 juta, sak kelemetan. Apa artinya 50 juta dibanding 1 miliar? Itu pun yang enggak setiap bulan. Kiai memberi, menteri memberi. Tapi kadang orang awam itu omongannya sudah enggak karu-karuan. Suudon. Enak jadi kiai. Kalau enak ente aja yang jadi kiai. Sungguh kiai layak jadi panutan. Pengorbanannya luar biasa. Lirboyo itu ada sekitar 10 hektar. Sana per meter minimal 3.000. Kali 100.000 meter. 300 miliar kiai. Itu harga tanahnya tok, belum bangunan. Nanti juga masih mikir bayar tukang. Masih mikir beli material. Ada sih masyarakat nyumbang 1-2. Tapi saya misalnya sekarang bangun masjid hampir 9 miliar. Ada orang bantu sedikit-sedikit. Tapi dari 9 miliar itu ya enggak sampai 1 miliar. Jadi ayo ikut kiai, alimnya nyata. Enggak, alimnya terbukti, enggak hanya klaim, gitu loh. Nyata alim. Mana bukti kiai alim? Baca kitab tanpa kamus. Mana bukti kiai alim? Muridnya saja alim. Mana bukti kiai alim? Nyuwun sewu, bisa ngarang kitab Arab. Meskipun mereka pribumi, komitmen perjuangannya tidak untuk ini. Lihat aja, bangun pondok miliaran pakai dana sendiri. Dan rata-rata kiai nggak mau buat proposal minta ke Pemda, kecuali Pemda memberi. Nggak ada. Kenapa kiai harus jaga marwah? Ngemis itu enggak baik, kehilangan rai. Enggak ada kiai yang jaluan itu enggak ada. Paham ya? Malah dijalui iya. Ada orang alimnya oke, buktinya oke, mentalnya oke, perjuangannya nyata. Ada perintah dari Nabi, ikuti mereka. Terus kita tetap enggak ikut, itu loh alasannya apa? Clear?
Clear. Nderek sapa? Nderek kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Lalu banyak kiai yang nyata keramatnya. Kita orang tua dua anak loro. Anak loro diopeni dewi lo nakal-nakal. Anak loro dirawat dewi lo nggak pinter. Tapi Kiai Lirboyo 40.000 santri lebih. Hanya diasuh beberapa kiai, itulah alim semua. Keramat para rawuh. Kok bisa menaklukkan hati ribuan santri dan manut semua. Ini memang diberi maunah oleh Gusti Allah. Keramat. Halo. Di lembaga lain manut karena dijanjikan jabatan. Di lembaga lain manut karena dijanjikan beasiswa. Di pondok itu bayar manut. Diajak tahajud ya bangun. Diajak istighosah ya jalan. Diajak ngaji kelas full. Dan di pondok itu karena seorang pondokan. Kiai baca, lalu santri yang ikut bisa 1.000, 2.000. Itu menang semua, maknani semua. Betapa wibawanya kiai itu. Kita di SMP, di SMA, sekelas anak 30 itu lo rame. Lah di pondok bocah 2.000, nggak ada yang berani bersuara. Betapa keramatnya kiai. Ya napa nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu mesti teko Gusti Allah. Itulah bentuk Allah mengangkat derajat ulama itu ya di situ. Diberi wibawa, diberi kekeramatan, diberi mau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang ahli iman dan ahli ibadah tapi enggak ngalim, ya diangkat derajatnya tapi dikit aja. Tapi kalau iman ahli ibadah plus ulama, bukan darajatan tapi darajat, diangkatnya berderajat-derajat. Panjenengan masuk TNI, masuk polisi, ijazah SMA, ya derajatnya sakmono. Tapi lah alumni Akpol. Lah kita alumni apa teng Magelang ini apa? Akmil. Nggih mengke derajatnya ya. Kenapa derajatnya tinggi? Bekal ilmunya beda. Itu loh ilmu. Nah, ulama-ulama dimuliakan Al-Qur'an, diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kita yang enggak memuliakan ulama, kita yang enggak manut ulama, berarti bertentangan dengan perintah Quran. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu lebih dari itu, kiai-kiai Jawa utamanya, meskipun hidup di zaman modern, 1447 Hijriah, tapi yang dibaca itu kitab lawas. Yang dibaca Majmu' Nawawi lawas. Yang dibaca kitab Wahab lawas. Yang dibaca kitab Sahih Bukhari Muslim lawas. Yang dibaca kitab Muhadzab lil Mawardi lawas. Kadang baca Al-Muwatta karangan Imam Malik yang umurnya sudah 1.300-an tahun. Kitab Muwatta itu. Kenapa Kiai milih kitab kuning yang umurnya ribuan tahun, 1.000 tahun lebih? Untuk memastikan meskipun kita, anak kita, santri kita, umat kita hidup di zaman modern, tapi dengan baca kitab lawas, maka meskipun hidup di zaman modern, tetap dapat ilmu, yang ilmu itu jaraknya kali Nabi nggak jauh-jauh. Paham dah?
diajak ngaji Bukhari. Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i. Diajak ngaji Sahih Muslim. Imam Muslim pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Waqi'. Imam Waqi' murid dari Hasan Basri. Hasan Basri murid dari Abdullah bin Mas'ud. Dia muridnya Kanjeng Nabi. Kiai itu top. Terus santri diajari kitab kuning. Dengan ngaji kitab kuning, maka santri yang hidup di zaman modern dapat ilmunya ulama salaf yang mereka dengan Nabi urut sanadnya bersambung, jaraknya enggak jauh-jauh. Imam Maliki lahir sekitar 85 Hijriah. Lah kalau kita di pondok ngaji Muwatta, itu ngaji kitab yang ditulis oleh orang yang lahirnya sebelum 100 Hijriah. Jaraknya sangat dekat dengan Rasulullah. Bejo banget. Kalau enggak di pondok, nanti ngaji kitab terjemahan. Terjemahnya belum tentu benar. I'rabnya belum tentu benar. Kalau enggak di pondok, nanti ngaji terjemahnya menurut versi penterjemah. Kadang Ustadz Muhammadiyah, Ustadz NU, podo-podo menterjemah, hasilnya beda. Lek ngaji teng pondok langsung pakai kitab Arabnya, pakai sumber asli. Itu loh harus manut kiai. Sakit dipahami nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmunya lebih orisinil. Dan dengan ngaji kitab kuning dipastikan ilmu dari pondok, ilmu dari kiai, ilmu yang bersanad bersambung sampai Kanjeng Nabi. Nah, satu kata yang akan saya katakan. Dengan adanya ngaji kitab kuning, ilmunya bersambung sampai Nabi, maka kalau ilmu itu kita amalkan, kita mengamalkan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau ngaji ke barat, bahkan ngaji ke Saudi, kitabnya kitab putih. Ya hadis Bukhari tapi sudah diedit dan saya tahu, wong saya punya kitab. Yang ngaji kitab Arab tapi sudah diedit. Khawatir kita kalau enggak di pondok, enggak manut kiai, manut yang lain, dijak ngaji kitab modern. Jangan-jangan kitab modern itu kitab baru, bukan kitab lawas. Ditulis oleh musannif, yang musannifnya enggak bersambung sanad sampai Kanjeng Nabi. Kalau sampai kita, anak kita dapat ilmu yang enggak bersambung sanad sampai Nabi, pertanyaannya, kalau ilmu itu diamalkan, itu mengamalkan ajarannya Nabi, apa mengamalkan ajarannya si pengarang itu? Bahaya. Halo? Boleh ngelakoni fatwanya pengarang, tapi pengarang yang pastikan dia bersanad sampai Rasulullah, termasuk harus kitab kuning tadi gitu loh. Padang napa mboten niki? Makanya kalau enggak mengamalkan perintah Nabi, tolak. Termasuk yang dikhawatirkan tidak mengamalkan perintah Nabi, yo ngaji tapi tidak kepada kiai salaf. Yo ngaji tapi tidak dengan kitab kuning. Khawatirnya yang difatwakan itu fatwa ngarang-ngarang dewe. Dan khawatir si pengarangnya nggak punya sanad bersambung sampai Rasulullah SAW. Kulo ketika hataman Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan yang lain-lain, Mbah Yai Pak D saya namanya Ki Hasbullah, itu membaca sanad dulu. Saya ngaji kitab ini dari Ki Hamid Pasuruan, Ki Hamid dari Ki Wahab bla 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 sampai Imam Bukhari. Baru ngajinya dimulai.
Lahumul Fatihah baru dimulai. Begitu juga ngaji Sahih Muslim. Guru saya ini, dia dari ini, dia dari ini, dia dari ini. Sambung sampai Imam Muslim. Lahumul Fatihah. Ikutlah kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, kiai membersamai umat. Kiai mendampingi umat. Kiai bersama rombongannya. Kiai bersama cantreknya. Kiai bersama santrinya. Itu yang nyata mendampingi umat mulai lahir sampai mati. Saman duwe anak, terus akikoan, ngundang solawatan, sing solawatan bocah santri murid kiai, sing ceramah kiai, mangke rodok gede, mantu, sing mengakad nikahi, sing dongani, sing ngaji, kiai, nggih napa nggih? Hari-hari salat, sing ngimami, Jumatan, sing khutbah, kiai, atau alumninya kiai. Nggih. Tahlilan, istighosah, manakipan, sinten sing mimpin? Kiai atau muridnya kiai. Lalu sedo, sing takziah, sing ngimami jenazah, kiai atau muridnya kiai. Sing nalken, kiai atau muridnya kiai. Lah nggih to? Nyoto lho niki. Nyoto. Nah, konco-konco sok beralih kepada orang lain. Beralih kepada orang lain karena wajahnya luweh ganteng. Wajahnya luweh bangir. Nggih napa nggih? Jubahnya mantep. Gamisnya mantep. Ditambah lagi klaim aneh keturunan Rasulullah. Yang itu belum tentu karena tanpa bukti, murni klaim saja. Kalau sampai masyarakat awam kayak kita tergoda, terkecoh, tertipu dengan klaim-klaim seperti itu, lalu kau tinggalkan kiai yang nyata ngalim, kau tinggalkan kiai yang nyata mendampingi umat mulai lahir sampai talqin di kuburan, lalu beralih menjadikan mereka jadi panutan. Pertanyaannya, apa mereka hatam Sahih Bukhari? Halo? Apa mereka dijamin fatwanya sesuai dengan Nabi? Mana mungkin dijamin Nabi, wong Bukhari aja nggak pernah ngaji. Sahih Muslim gak pernah hatam. Lah gitu. Apalagi kitab Ihya. Kula ngomong sak nyotone mawon. Tidak dalam rangka menghina siapa-siapa. Tapi jangan terkecoh. Jangan tertipu dengan penampilan gitu loh. Monggo mereka dihormati kalau layak dihormati. Monggo kita ajak ukhuwah kalau memang mereka mau ukhuwah. Wong podo menungsone, podo islami. Lah kita. Tapi kalau sampai hatimu beralih dari manut kiai kepada mereka, apa mereka sa'alim Mbah Maimun Zubair? Apa mereka sa'alim Mbah Huda Ploso? Halo? Apa mereka sa'alim Mbah Kafabilir Boyo? Apa mereka sa'alim Ki Ma'ruf Amin yang bisa ngarang kitab berbahasa Arab juga berbahasa Inggris? Ya jauh lah baina sama wa sumur minyak. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, alimnya belum tentu. Yang kedua yang saya tahu, yang tak kira dulu itu alim, ternyata kacau i'rabnya.
memaknai ayat laqad ja'akum rasulun. Ja'a itu fi'il madhi, rasulun itu fa'il. Mestinya maknanya demi Allah teman-teman yakti wis teka ing sira kabeh. Kum niku ing sira kabeh. Maf'ul to? Sapa sing teka? Rasulun, rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kuwi fa'il. Lah orang yang kita duga alim dan orang Jawa Tengah menganggapnya alim. Kebetulan dari sini jaraknya hanya selisih 2 kabupaten. Enggak tahu 2 kabupaten itu apa ke selatan apa ke barat. Itulah yang dulu jadi panutan, diilu-ilukan. Dikira alim, ternyata memaknai saja salah. Dia memaknainya teman-teman harus nekake ingsun. Ingsun endi? Itu kulak fa'il itu kondi. Lalu hadis ini sangat populer. Man ra'a minkum mungkaron. Man utawi sapa wong iku ra'an weruh sapa man. Mingkum saking sira kabeh weruh mungkaron ing perkara kang mungkar. Fal yughayyiru, maka rubahlah kemungkaran itu. Nah, dia membacanya man ra'aitul mungkaro. Ketara banget, enggak tabahur. Ketara banget, enggak berilmu. Lalu menframingnya, ini loh karangannya banyak. Karangan itu loh ada timnya. Salah satu timnya sudah keluar, cerita ke saya. Bukan karangan dia sendiri. Halo? Kecuali kalau benar-benar di depan umum, tahu-tahu ini apa Fathul Mu'in langsung baca dan lancar, baru kita percaya. Kalau hanya ini setumpuk ini karangan saya, belum tentu. Bisa-bisa yang nulis timnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya manut Mbah Maimun Zubair, ya memang benar-benar alim, benar-benar ngarang kitab, benar-benar sehari-hari ngajar kitab, mutolaah kitab. Lalu nyun sewu, lah tapi katanya mereka keturunan Rasulullah. Nabi itu Mekah, mereka berasal dari Yaman, beda bangsa. Nabi itu sukunya Quraisy. Mereka ada yang sukunya Al-Habsyi, ada yang sukunya Al-Qahtani, ada yang sukunya At-Tamimi, ada yang sukunya Al-Hadrami. Orang dengan Nabi beda suku, beda bangsa. Nabi marganya Al-Hashimi, Bani Hashim. Mereka ada yang marganya Al-Aidrus, Al-Attas, Al-Katiri, dan yang lain-lain. Bagaimana cara membuat masuk akal? Orang meskipun berbangsa beda, bersuku beda, bermarga beda, tapi keturunannya. Kalau ada orang Jogja ganteng, ayu, berperadaban mulia, pinter wibawa, katanya keturunan Hamengkubuwono, pantaslah sama-sama Jogjanya, sama-sama Mataramannya, karakternya sama. Tapi kalau ada orang Papua, suku Asmat, ngaku keturunan Hamengkubuwono, gimana cara? Kalau ada orang Mekah, ganteng, alim, amanah, akhlaknya mulia, kayak Said Maliki, Nabi Mekah, beliau Mekah sama.
Nabi sukunya Quraisy, Said Maliki juga sukunya Quraisy, sama. Nabi marganya Al-Hashimi, Said Maliki juga Bani Hashim, sama. Karakternya juga mirip-mirip. Lah kayak Said Maliki itu loh. Kalau saya dikatakan Marzuki, Said Maliki keturunan Nabi, yes. Saya begitu aja. Tapi kalau orang Yaman wajahnya jauh, Nabi sabar dia ngamuan. Nabi Fatana cerdas luar biasa. Dia rodok bodoh, ikrope salah. Halo. Halo. Nabi nyuwun sewu memberi terus. Dia sukanya lalu akhlaknya beda, wajahnya beda. Menurut kitab Ihya, jenggotnya Nabi itu arid, melebar. Itu jenggotnya nyeprik panjang. Fisik enggak dukung, suku beda, marga juga beda, sifat karakter beda. Lah kami disuruh meyakini mereka keturunan Nabi. Sampai-sampai disuruh meyakini satu dari kami yang paling bodoh, paling ahli maksiat, paling bahlul, itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ya sepurone lah mas. Sopo dari kalanganmu sing ngungkuli Mbah Maimun Zubair, ayo kene. Sopo dari golonganmu yang ngungkuli Mbah Huda Ploso, Mbah Warlir Boyo, ayo kene. Endi? Niki masyarakat lek mboten kula tegesi gampang tertarik, gampang latah, lalu mereka lebih kau mahabbai daripada kiai, mereka lebih kau muliakan daripada kiai, mereka lebih kau percaya, lebih kau ikuti daripada kiai. Kalau itu yang terjadi, maka zaman sudah meninggalkan ulama, dan itu bahaya. Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman orang awam yang harusnya ikut ulama malah menjauh dari ulama. Fayabtalihimullah bitalati baliyat. Gara-gara menjauh dari ulama, Allah memberi 3 musibah. Musibah pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kerjanya enggak barokah. Ya hari ini banyak orang-orang dulu swasta ngajar MI gajinya 300, tapi keluarganya sakinah, anaknya mondok, akhlaknya baik, ibadahnya tertib, keluarganya utuh. Sekarang lulus sertifikasi, tambah rezekinya. Sekarang lulus P3K, tambah rezekinya. PNS-nya banyak, tapi data di pengadilan agama sing pegatan juga semakin banyak. Nggih, Dan? Nggih. Tidak semakin barokah. Penyebabnya yang enggak manut kiai. Jauh dari kiai. Jauh dari kiai karena sana tampilnya lebih keren. Kita itu juga kadang pengen protes juga. Gus Bahak yang alimnya kayak begitu, itu begini kopian. Mbok iyalah sesekali Gus Bahak cobaan gitu loh ya. Gus Dur yang alimnya kayak begitu. Kadang hanya pakai lengan pendek. Kadang benih ini. Apa nih? Ngoten niku. Kopi yang ini barang. Kiai-kiai kita itu enggak mementingkan penampilan.
Tapi mohon warga masyarakat jangan tertipu. Itu meskipun tampilannya kayak begitu, ngarang kitab banyak. Itu meskipun tampilnya begitu, santrinya ribuan. Meskipun tampilnya begitu, malam tahajud. Cuma memang kiai enggak menampakkan itu di depan umum gitu loh. Dong? Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikut kiai jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain mereka rata-rata enggak ngalim meskipun berjubah. Enggak ngalim meskipun pakai serban. Tadi di HP saya dapat seres-seran. Mereka tampil di depan umum takbiran. Takbiran itu anak TK saja apal. Anak MI Madin apal. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Kita apal. Mereka itu ngerpek neng HP. Gue macane keliru. Tapi coba. Saya mending ikut kiai yang tampilnya biasa. Siang ngimami, ba'da dhuhur mbalah kitab, ba'da isya mbalah kitab, lalu ceramah di masyarakat, ba'da subuh mbalah kitab lagi. Meskipun tampilnya biasa, daripada mereka yang malam cobaan, siang dodol lengowangi neng pasar. Ya apa enggak? Menang casing misalnya. Kenapa? Menang bungkus. Kalaupun katanya keturunan Nabi, mana kenapa kok minta bukti? Lah karena janggal, orang beda bangsa, beda suku, beda marga, beda wajah, beda karakter. Lah kok ngaku keturunan Nabi ku kepriben gitu loh. Ya, saya mending lebih percaya pada kiai yang enggak mengandalkan nasab siapa-siapa, tapi nyatanya kealimannya luar biasa, gitu loh. Paham nggih? Lalu nyun sewu, mereka juga rata-rata enggak mondok. Pondok Lirboyo hampir 100% wong pribumi, santri maupun ustadznya. Pondok Ploso hampir 100% pribumi, santri maupun ustadznya. Sehingga karena yang mondok rata-rata pribumi, kalau 30 tahun ke depan yang alim itu kaum pribumi, ya wajar. Memang yang mondok kaum pribumi. Lah dari mereka jarang yang mondok. Sukanya ya keliling-keliling sholawatan. Sukanya terus nyun sewu, sholawatannya pun berbayar. Berkah tanpa ilmu, berkah tekondi. Andai saya Prabowo, saya akan berkalimat seperti ini. Berkah tanpa ilmu ndasmu. Tapi saya tutup Prabowo, jadi nggak jadi ngucap begitu. Loh, andai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyata yang ngajar pondok itu wong Jawa. Yang santrinya juga wong Jawa. Kalau sekarang yang alim wong pribumi, 30 tahun ke depan yang alim juga tetap kaum pribumi. Memang nyatanya begitu kaderisasi di pondok itu. Transfer ilmu. Lah mereka yang hari-hari di pasar dodol minyak wangi, kok tahu-tahu nanti malam jadi alim itu loh terus. Terus kepriben gitu loh. Halo? Manut kiai nggih? Manut kiai mawon. Terus kiai itu sama-sama pribuminya, sama-sama Jawanya,
ngomong umat dengan rasa. Dia tahu kalimat ini menyinggung, hindari. Pakai rasa. Mereka yang non pribumi enggak pakai rasa. Pancen ora Jawa. Ngomong saene dhewe kiai anjing. Ada yang begitu kan? Dan itu Kiai Ma'ruf Amin yang dimaksud itu. Rois Am PBNU, Ketua MUI Wapres, alim, dibilang anjing babi. Kalau kamu nggak tersinggung kebacut ini. Nggih. Bangsa kita dihina. Bahkan bukan hanya bangsa kita. Kaum kita dihina. Yang dihina bukan bansernya. Yang dihina bukan hanya ipenunya. Yang dihina orang paling top. Ketua MUI, Wapres, Rois Am PBNU, lalu beralih posisi jadi Mustasar PBNU. Itu posisi paling tinggi. Lah itu dibilang anjing. Lah kalau yang paling tinggi dibilang anjing, Marzuki dadi opoi. Terus dan Kapolsek dianggap opo dan Koramil bareng. Bodoh kalau nggak tersinggung. Halo. Dan minimal ketersinggungan itu lepaskan diri dari mereka. Kita nggak bermusuhan. Tapi nyatakan aku wis ra manut sampean, ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada pertanyaan Kiai. Saya pernah istighosah ke sana. Saya pernah ikut acara Kanzu. Pokoknya begitulah. Saya pernah berbaiat Kiai. Saya pernah mendengarkan ceramahnya. Syarat orang bisa diikuti. Syarat orang bisa dijadikan Syekh Mursyid. Itu satu alim. Monggo diwaca kitab manaqib lho. An yakuna ladai ilmul ulama. Lah ngeten ta? Nggih napa Kiai? Nggih. Wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Ngoten. Mursyid iku syaraté ngalim tenan. Lelek nahu soro pe patah. Nahu soro pe gugur ya selesai sudah. Enggak usah dianggap jadi guru mursyid. Syaratnya maneh mewarisi sifat Nabi, super amanah, super sidik. Pisane ra tau ngapusi. Lah iki bolak-balik nggae makam palsu. Lah kok sik dipercaya ya kebangetan dah. Sing kebangetan iki sing percaya lho. Dulu ada perawi hadis. Imam Bukhari dapat hadis lalu dicek dari mana ini? Dari Fulan. Dia pergi ke rumahnya Fulan mensurvei. Apa mensurvei? Nilai ngecek kelakuannya baik apa enggak. Jangan-jangan nikah dua, istri yang tua diterlantarkan. Dia ke sana ketahuan si perawi hadis itu ngapusi jaran. Dia manggil kuda, diiming-iming karo suket. Bareng kudane moro, jarane moro, suketnya dibuang nggak diberikan, lalu kudanya dipegang. Wow, orang ini nipu kuda. Oleh Imam Bukhari hadisnya langsung dicorek. Hadisnya nggak bisa dipercaya. Padahal hanya sekali menipu. Yang ditipu pun bukan manusia, tapi kuda. Itu loh wes gak bisa dipercaya. Lah ini berkali-kali menipu umat pakai jubahnya. Berkali-kali bikin makam palsu tanda tangan.
Saman nggak bisa ngomong saya tidak. Tidak apa wong tanda tangan, rekamannya ono kok. Tanda tangan nisan ini lagi. Prasasti. Dan orang yang namanya Urip itu punya anak berapa? Kok mesti membuat makam palsu? Tulisannya mesti bin Urip, bin Urip, bin Urip gitu. Urip iki basa Jawa, Bu. Bahasa Arabe apa tanya kiai ini. Paham ya? Kita nggak ingin bermusuhan, tapi kita nggak mau ditipu. Ada ustadz mengatakan yang penting jaga persatuan, nggak usah bahas nasab. Para rawuh, jangan menutupi kebohongan, jangan menutupi kepalsuan, jangan membungkam kebenaran, berkedok menjaga persatuan. Nggak boleh. Bersatu itu gampang, tapi clear dulu. Kalau nggak clear dipaksa bersatu, itu ibarat api di dalam sekam. Sewaktu-waktu mesti muncul maneh, murup maneh. Clear dulu, nggih, leres. Kami memang bukan keturunan Nabi. Clear seperti itu gimana? Ayo bersatu. Dan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, nggak usah ngapus-ngapusi. Kalau sudah begitu bersatu gampang. Tapi kalau suruh bersatu lalu datang, you kalau nggak memberi saya nggak dapat syafaat. Terus maaf, kadang polisi, jaksa direndahkan, diteror mentalnya, disidik atau ditanya di pengadilan, woi kamu jaksa, kamu tahu saya siapa? Yang keturunan Rasulullah, saya apa ente? Ya jaksane wedi loh. Polisi yang mem-BAP juga wedi, khawatir kualat. Andai polisinya saya ditanya, yang keturunan Rasul, saya aneh apa ente? Tak jawab, lah aneh wala ente. Sopo keturunan Nabi? Aku ya duduk, kon ya duduk. Ini gara-gara make nasab, akhirnya mereka maunya di atas hukum. Padahal semua orang harus tunduk di bawah hukum, harusnya begitu. Dan kalau diteruskan bahaya. Di beberapa tempat sebagian di Madura katanya, itu kalau sudah punya istri cantik diminta, ya mau nggak mau ya diceraikan monggo. Nanti dapat syafaat. Nah, syafaatnya kok sopo? Toko mbahku, mbahmu sopo? Mbah kula Kanjeng Nabi Muhammad endi? Mbah kula Kanjeng Nabi endi buk? Endi buktine? Kenapa Marzuki minta bukti? Karena ada yang janggal. Orang bangsanya beda, sukunya beda, marganya beda, sifatnya beda, wajahnya beda. Lah kok ngaku keturunan iku kepriben. Janggalnya lagi, mereka menulis bernasab sampai Nabi itu mulai abad 9 Hijriah. Jadi kitab nasab sejak sebelum 9 Hijriah 800 tahun enggak ada satupun kitab nasab yang mencatat mereka keturunannya Rasulullah. Lah kok iso? Jawa Timur, Singosari, Malang, jaraknya dengan Empu Gandring sekitar 700 tahun.
jaraknya dengan Kenarok sekitar 700 tahun. Hari ini orang Singosari Malang sudah nggak bisa memastikan dirinya keturunan Kenarok karena nggak ada catatan. Nggak bisa memastikan dirinya keturunan Empu Gandring karena nggak ada catatan. Orang Mojokerto jaraknya dengan Patih Gajah Mada sekitar 600-an tahun. 650. Jaraknya dengan Hayamuruk, jaraknya dengan Brawijaya 600-an sekian tahun. Wong Mojokerto yang jaraknya 600 tahun. Hari ini mereka nggak bisa memastikan saya keturunan Hayamuruk karena nggak ada catatan. Mereka ketika itu dengan Nabi jaraknya 800 tahun lebih. Kok bisa tahu-tahu ngarang buku kami keturunan? Itu terus berdasar opo? Kata Pak Prabowo, ndasmu. Lah ngono kok diper. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Janggalnya lagi, ketika kita cek nasab mereka nama bin Fulan sampai Kanjeng Nabi, itu ditemukan 2 kejanggalan. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anaknya dan selisih 3 tahun dan. Apa masuk akal? Halo. Ada yang kejanggalan kedua, lahirnya anak lebih dulu daripada lahirnya bapak. Lah kita disuruh percaya. Lalu ajarannya aneh-aneh. Katanya kakeknya bisa mengundurkan pesawat. Apa di zaman kakeknya sudah ada pesawat? Sangat nggak masuk akal. Nabi saja minta dihindarkan dari bentaannya mungkar nakir. Minta dihindarkan dari siksa kubur. Ba'da tahiyat doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nabi wedi siksa kubur. Lah mereka katanya kakek aneh bisa bentak malaikat mungkar nakir. Kakek aneh bisa memadamkan api. Ajaran kayak begini kau terima bodoh. Halo. Bahlul bin Pekok. Paham ya? Kami pernah baiat ke sana, Kiai. Kalau ternyata guru yang kamu dulu pernah baiat terbukti batalnya 1 enggak ngalim. Batal kedua berkali-kali bohong berarti enggak amanah. Halo. Batal ketiga ajarannya halu. Ajarannya khurafat. Batal keempat nasabnya bermasalah. Mosok anaknya lahir luwih dhisik timbang bapake. Nah, kalau nyata dia kayak begitu, jangan segan-segan menyatakan saya lepas dari dia. Imamuna Imam Asy'ari, imam kita di bidang akidah, dulu berguru pada Al-Jubai, berguru pada Wasil bin Atok, sekitar 10 tahun. Begitu 2 guru itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ikut Jabariyah, ikut Mu'tazilah, Imam Asy'ari tegas menyatakan, hari ini saya menyatakan melepaskan diri dari guru saya ini. Seperti saya melepaskan baju ini. Kalau nanya Kiai, Imam Asy'ari sing wani meninggalkan guru. Niki bener napa kurang ajar? Meninggalkan guru Kiai. Su'ul adab kurang ajar napa bener? Sama nek ngarani Imam Asy'ari kurang ajar, batal akidahmu.
Wong dia imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Gimana? Nyun sewu. Biyen Fir'aun yang mendidik Musa, yang membesarkan Musa, yang memfasilitasi Musa sampai besar. Tapi Fir'aun sesat, nggak ikut agamanya Nabi Musa, dilawan kok. Gimana melawan orang yang pernah berjasa? Batal ya batal. Meskipun pernah berjasa. Al-Jubai pernah ngajar Imam Asy'ari. Wasil bin Atok pernah ngajar, tapi batal, menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka Imam Asy'ari pun melepaskan diri, dan gak salah. Kalaupun andai adab itu penting, sungguh akidah lebih penting, begitu loh dong. Perkara secara dohir wong itu gurunya tetap adab cium tangan, ya enggak salah wong secara dohir. Tapi tinggalkan keyakinannya. Sekali lagi, barangkali ada jamaah pernah berguru ke sana, jangan segan-segan melepaskan diri. Kalau menurut sampean sudah terbukti batal kemursidannya. Paham toh? Saya ngaji di Banyumas, haulnya Mbah Umar, ini ku koncone Mbah Malik, mursid Thariqah Sadiliyah, dirawi putune Mbah Malik, cerita teng kula rada nesu emosi. Kiai, mboten usah percaya kalih tanggane Tegal Kacek Rong kabupaten kuwi. Napa Gus? Itu ngaku-ngaku dalam buku Thariqahnya bersanad ke mbah saya. Mbah saya enggak pernah membaiatkan Thariqah kemursidan pada dia. Terus tulisnya, mbah saya itu keturunan Kesultanan Jogja. Semuanya ya nama-nama pribumi. Bin Fulan, bin Fulan. Enggak ono, bin Urip itu enggak ono. Tapi dia menulis sanad Thariqah yang dia buat-buat sendiri, ada nama yang bin Urip. Yang itu bukan Jawa. Padahal guru-guru Mbah Malik kabeh Jawa. Artinya dia memalsukan sanad, memalsukan Thariqah. Kalau nyata seperti ini, ya sudah lepas saja. Timbang melok-melok keliru. Lah tapi besok Kiai akan mengajarkan zikir kebangsaan. Hati-hati orang yang grogoti sejarah nasional. Hati-hati orang yang membuat pemalsuan sejarah pahlawan nasional. Memalsukan makam-makam ulama. Halo. Memalsukan ajaran sejarah NU. Dan supaya bisa diterima, dia seakan-akan NKRI harga mati. Seakan-akan pakai acara zikir kebangsaan. Zikir kebangsaan harus dilakukan, diadakan oleh pihak yang full NKRI harga mati. Kalau ada pihak lebih cinta kepada taremnya daripada NKRI-nya, dan gak ada komitmen menjaga keaslian sejarah Indonesia, merah putih diklaim katanya mereka yang buat. Nggih napa nggih? Lambang Garuda katanya mereka yang bikin. Kelompok pihak yang akan grogoti merampok kekayaan sejarah nasional. Lalu mengadakan acara bertajuk zikir kebangsaan. Ini bahaya. Bahaya. Masyarakat ikut, akhirnya mereka dapat dukungan banyak, padahal punya agenda membahayakan negara gitu loh. Paham napa mboten niki? Ojo gelem diapusi.
Kok bolak-balik kapusan. Kula lek manut Mbah Dimyati Rais, ya memang Mbah Dimyati full NKRI harga mati. Nyun sewu dan wong Jawa nih. Wong Jawa nih, lamun gak iso upacara ben Agustus. Lamun gak iso nderek apel Senin. Wong Jawa untuk menyatakan NKRI-nya, Jawa Timur, kula nggak ngerti Jawa Tengah. Lek adek omah teng apa iki? Teng Molo niku ndan, niku diblebet bendera merah putih. Lah kaum sing ngene iki lho yang berhak mengadakan acara zikir nasional bertajuk zikir kebangsaan. Zahir batin. Gitu loh. Orang kok sakjane punya agenda lain, tapi etok-etok pura-pura berkebangsaan NKRI. Lha niki bahaya. Hamun niki mawon pokoke nderek kiai donya akhir to nderek kiai. Muga-muga Indonesia selamat. Terus kita juga selamat. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Perlu tak ulangi kalimat saya, enggak ingin berpecah belah. Tapi ayo jujur semua. Ayo fair semua. Ayo bloko suto semua. Jangan ada khianat, jangan ada kepalsuan, jangan ada kebohongan-pembohongan, jangan ada kemunafikan. Mari ber-NKRI lahir batin harga mati. Kalau sudah begitu, ayo bersatu. Kalau dipaksa bersatu dengan orang yang khianat pada NKRI, punya agenda sendiri, dengan buka HP, ceramah dari yang gemuk, yang Jakarta itu, yang gede itu loh, yang perutnya gede itu. Ya, apa ceramahnya? Saya dengar sendiri. Nanti kalau Indonesia sudah kita kuasai, ngono ya. Lah kowe sapa? Sing babat alas ning Jawa iki mbahe sapa? Yang babat alas iku mbahe wong Jawa, mbahe wong pribumi. Maka yang berhak mewarisi tanah Jawa ya keturunane sing babat alas. Bukan orang lain. Lah ngeten ta? Nggih termasuk Adipati Bojong niki keturunan Cirebon, dan moga-moga masih ada darah dari Syarif Hidayatullah. Kalau benar ada darah dari Syarif Hidayatullah, berarti ada darah Rasulullah SAW. Asli, ikut kiai, ikut ulama yang nasab dan sanadnya bersambung sampai Rasulullah, yang ilmu dan darahnya bersambung sampai Rasulullah. Mbah Hasyim As'ari itu punya Mbah Canggah namanya Mbah Jabar Tuban Singgahan. Mbah Jabar keturunan dari Mbah Sultan Benowo. Mbah Sultan Benowo keturunan dari Sultan Hadi Wijoyo Joko Tingkir. Dia keturunan Sunan Giri lewat Mbah Sunan Prapen. Wali Songo rata-rata keturunane Kanjeng Nabi. Ikut kiai-kiai, sakjane ikut orang yang diam-diam ilmu dan darahnya, sanad dan nasabnya bersambung sampai Rasulullah. Jangan beralih kepada orang yang ilmunya enggak, nasabnya juga, sanadnya enggak, nasabnya juga enggak. Ojo. Al-Fatihah. Kali tunggu hataman Quran nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا